Halo, apa kabar rekan profesional? Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan juga yang bagi yang mencari rezeki semoga dilancarkan. Ya, pada hari ini podcast saya ini membahas mengenai perkembangan bahasa Inggris. Seperti rekan-rekan profesional atau teman-teman sahabat mengetahui bahwa semenjak Inggris menguasai dunia, maka bahasa percakapan internasional adalah memakai bahasa Inggris. Semua sepakat dengan hal itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bahasa Inggris yang telah digunakan lebih dari 300 tahun secara global ya, itu masih terus mengalami perkembangan. Banyak kosakata baru yang ditambahkan, baik itu dari bahasa Inggris sendiri ataupun kata serapan dari bahasa lain yang menjadi bahasa Inggris. Nah, pada hari ini saya ingin membahas mengenai perkembangan bahasa Inggris dalam era sekarang. Jadi saya membuat sebuah ringkasan seperti biasa dalam catatan saya adalah dalam 50 tahun terakhir penggunaan bahasa Inggris sangat dirasakan penggunaannya untuk dunia komunikasi dan dunia bisnis. Jadi kita bisa lihat ya, kalau rekan-rekan profesional atau teman-teman melihat bahwa bahasa komunikasi internasional itu banyak memakai bahasa Inggris. Bahkan dalam dunia bisnis penggunaan bahasa Inggris sangat meningkat saat ini. Selain bahasa Inggris tentu kita mengenal bahasa Mandarin ya, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Korea. Tetapi ada pengalaman unik ketika saya menghadiri pameran industri di Jakarta di Kemayoran ya, tahun kemarin 2025. Saya menghadiri sekitar 3-4 pameran. Rata-rata orang-orang dari China Mainland, saya katakan China Mainland, itu mereka bisa menawarkan produk dengan bahasa Inggris yang sangat bagus. Bahkan saya sempat bertanya, apakah Anda memang belajar bahasa Inggris secara struktural, artinya sekolah? Mereka menjawab ya, kita dilatih. Bahkan tingkat mereka sudah bukan bahasa Inggris biasa, tetapi memakai bahasa Inggris bisnis secara gramatika. Dan rata-rata pengucapan mereka jelas, dan ini merupakan suatu cara strategi pemerintah Cina untuk menjual produk ke seluruh dunia, dan mereka melatih orang-orang yang dikirim atau delegasi perdagangan yang membuka stand itu bisa berkomunikasi dengan orang lokal walaupun memakai bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang cukup baik dan jelas. Ya, jadi saya katakan untuk dunia komunikasi dan dunia bisnis bahasa Inggris itu mengalami perkembangan luar biasa. Dan ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar dalam membangun peradaban modern dalam kehidupan kita. Jadi ya kalau kita tahu bahwa termasuk juga di Jakarta, seperti Jakarta mempunyai kota nuansa internasional seperti di Jakarta Selatan, seperti di Kemang, ataupun saya melihat ya kota daerah PIK 2 itu walaupun ciri khasnya memakai budaya Cina, tapi saya merasa kota itu internasional dan banyak juga orang-orang China Mainland yang saya temui, mereka berkomunikasi dengan kita itu memakai bahasa Inggris. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, bahwa ada daerah sisi lain di Jakarta itu juga didominasi oleh global culture selain local culture, yaitu Jakarta Selatan dan juga daerah PIK 2. Nah, perkembangan bahasa Inggris itu telah menunjukkan hasil yang sangat positif ya dalam membangun tata bahasa yang lebih modern. Jadi tentu perkembangannya, gramatikanya juga akan disusun ya, yang disesuaikan dengan konteks zaman ya. Selain kita mempelajari gramatika dasar sewaktu kita di sekolah ya, ini bagus sekali ya. Jadi kita terus bisa mempelajari bahasa Inggris ini seumur hidup ya.
Jadi jangan lupa kita mempelajari terus kosakata baru. Ya, kita harus juga membeli kayak majalah-majalah bahasa Inggris, apakah majalah itu berkaitan dengan ilmu populer atau yang lebih serius seperti ekonomi. Ya, seperti kalau ekonomi kan banyak nih majalah bahasa Inggris seperti Business Week, ya, Fortune, ya, dan Bloomberg, ya, dan lain-lain, ya. Atau kita bisa lihat di website, ya, mengenai konten-konten bahasa Inggris, ya, dari surat kabar luar negeri seperti New York Times, Washington Post, dan lain-lain. Ya, jadi penggunaan kosakata baru adalah untuk memperkaya perbedarahan kata yang lebih bervariasi dan bisa menggunakannya dalam kehidupan kita dengan penggunaan konteks yang tepat. Jadi selama ini kita juga belajar bahwa penggunaan bahasa Inggris itu disesuaikan dengan konteks. Ya, contoh misalnya dalam kita mempelajari tenses waktu sekolah, 16 waktu tenses, ya. Tenses itu adalah menggunakan konteks, yaitu masa lalu, saat ini, akan datang, dan akan datang yang akan dilakukan. Itu kan inti tenses. Jadi ya kita bisa belajar lagi tentang hal itu. Ya, jadi ini perkembangan yang luar biasa. Jadi kita juga terus harus mengasah kemampuan bahasa Inggris kita. Seandainya Anda telah belajar lama bahasa Inggris, apakah saya cukup mahir atau tidak? Karena konteks itu Anda yang bisa menjawabnya. Jika Anda memang sudah belajar bertahun-tahun tentang bahasa Inggris, maka satu hal yang akan saya katakan adalah terus menjaga kemampuan Anda, skill Anda dalam berbahasa Inggris, tetapi juga, ya, saya katakan tetapi juga, ya, Anda harus mengupgrade ilmu Anda dalam mempelajari bahasa Inggris, khususnya kosakata baru, dan terus latihan menulis. Ya, perkembangan teknologi baru yang sangat pesat sangat dipengaruhi oleh penulisan karya ilmiah dalam bahasa Inggris. Jadi kita di sini adalah proses tulis menulis dalam bahasa Inggris membutuhkan proses latihan yang penuh dengan kedisiplinan dan juga kemampuan untuk menulis sesuai dengan tata bahasa yang bagus sehingga akan mudah dimengerti oleh para pembacanya. Dan ini yang harus diperhatikan. Nah, 70% informasi di seluruh dunia itu kita bisa melihat dan membaca banyak dalam literatur bahasa Inggris. Dan ini teman-teman harus tahu bahwa hal ini merupakan sebuah langkah yang harus teman-teman ambil untuk bisa mengerti tentang bahasa Inggris. Jadi penting sekali saya katakan mempelajari bahasa Inggris untuk meningkatkan skill kita di bidang pekerjaan dan juga untuk menjaga kemampuan kita dalam berkomunikasi dalam aktivitas sehari-hari. Ya, saya Septo Indarto dari Global Strategy. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang bertanya, silahkan bisa lewat kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Semoga teman-teman semua dan rekan-rekan personal sukses. Terima kasih.